Kok dia keren banget sih? Kok aku nggak bisa kayak dia ya? Kapan ya aku bisa sehebat dia? Apa sih yang salah dari aku? Kenapa sih hidup aku gini-gini aja? Hai, pernah gak sih kamu ngerasa insecure terhadap pencapaian orang lain? Ngerasa kok kayaknya orang lain gampang banget ya untuk mencapai sesuatu. Ngerasa kok kayaknya prestasi orang lain tuh jauh lebih tinggi daripada apa yang kamu bisa lakukan. Kamu ngerasa jauh tertinggal, kamu ngerasa kayaknya gak bisa ngelakuin apa-apa, kamu tuh kayaknya ngerasa kurang aja. Alih-alih kamu ngerasa bahagia dengan pencapaian orang-orang yang ada di sekitar kamu, turut merasa senang ketika mereka bisa mendapatkan prestasi ataupun hal tertentu, kamu justru malah merasa tertinggal, malah merasa semakin kecil yang berujung mempengaruhi kepercayaan diri kamu sehingga kamu tuh malah ngerasa makin insecure gitu sama diri kamu sendiri. Tenang, kamu gak sendirian kok. Aku percaya setiap dari kita tuh pasti punya rasa insecure masing-masing. Karena insecure adalah hal yang wajar dimiliki oleh setiap manusia. Tapi kalau misalnya insecurity yang kita punya justru malah bikin kita ngerasa makin tertinggal, bikin kita ngerasa putus asa, bikin kita ngerasa gak percaya diri, yang ujung-ujungnya bikin kita gak punya motivasi untuk berkembang, ini yang harus kita perhatikan. Berarti ada hal yang harus kita lakukan supaya insecurity kita ini tuh bisa diolah menjadi sesuatu yang justru memicu kita untuk bisa termotivasi mencapai sesuatu yang lebih baik. Di episode Curhat Bareng Indah kali ini, aku bakal ngajakin kamu untuk sama-sama memahami kira-kira cara apa sih yang bisa kita lakukan untuk keluar dari rasa insecurity kita. Mencoba mengelola insecurity kita untuk bukan menjadikan kita semakin merasa rendah diri dan gak punya kepercayaan diri, tapi menjadikan insecurity kita ini sebagai bensin untuk lebih termotivasi lagi agar kita bisa menampilkan diri lebih baik lagi, agar kita bisa melihat jauh ke dalam diri kita terkait apa sih potensi yang kita punya, dan agar kita bisa mengembangkan diri kita sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Let's go! Insecure adalah perasaan tidak aman yang membuat seseorang cenderung merasa takut, gelisah, malu, ataupun cemas terhadap berbagai hal yang akan dihadapi ke depannya. Insecure ini bisa berasal dari luar ataupun dari dalam diri kita. Rasa trauma terhadap satu kejadian yang tidak menyenangkan, atau misalnya terhadap pola asuh dari orang tua, ataupun ketika kita mendapatkan pembulian ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan dari orang-orang di sekitar kita. Sementara insecure yang berasal dari dalam diri kita itu biasanya terjadi karena adanya rasa kesepian, karena kepercayaan diri yang kurang tinggi, ataupun karena rasa berharga ataupun self-esteem yang rendah. Seseorang yang cenderung perfeksionis juga biasanya akan sering merasa insecure. Kenapa? Karena dia selalu merasa tidak baik. Dia selalu merasa belum mencapai titik kesempurnaan tertentu, sehingga ketika dia belum mencapai titik kesempurnaan itu, dia kemudian akan ngerasa kalau ini tuh belum safe gitu buat dia. Ini tuh belum tempat yang aman buat dia, sehingga dia akan terus merasa cemas terhadap apa yang dia lakukan. Nah, insecurity ini sebenarnya kan balik lagi adalah hal yang wajar ya yang dimiliki oleh setiap manusia. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya insecure, ya kita akan lempeng-lempeng aja gitu ngejalanin semua hal yang ada di sekitar kita. Kalau kita nggak insecure, kita jadinya nggak pernah belajar untuk bisa jadi lebih baik lagi. Kalau kita nggak insecure, kita jadinya nggak punya kesempatan untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Tapi masalahnya, kalau insecurity yang kita miliki ini jatuhnya jadi berlebihan, itu justru akan berdampak pada kondisi kesehatan kita baik secara fisik ataupun secara mental. Nah, insecurity yang berlebihan itu bisa berdampak pada fokus dan konsentrasi yang semakin berkurang, kepercayaan diri yang terus-terus menurun, rasa berharga ataupun self-esteem yang tidak lagi bisa meningkat, sehingga akhirnya berdampak kemana? Berdampak ke insecurity kita ketika kita mau bersosialisasi. Kita merasa kita menjadi outsider, kita merasa kita nggak berhak gitu loh untuk bisa ada di lingkungan sosial kita. Karena fokus dan konsentrasi yang terus berkurang, tentu ini kan juga akan berdampak ya pada aktivitas kita sehari-hari. Jadi terganggu nih kalau kita misalnya mau sekolah, mau kuliah, ataupun mau bekerja, sehingga performa dan prestasi kita juga jadinya terus menurun. Gak cuma itu, insecurity yang terus-terusan terjadi di kita dan tidak kita tanggulangi itu bukan hanya berdampak pada kondisi mental sehari-hari, tapi bisa juga berdampak pada kondisi mental yang lebih luas lagi, seperti stres berlebihan, gangguan kecemasan, depresi, ataupun gangguan kepribadian dan gangguan mental lainnya. Nah, artinya insecurity ini bukan hal yang sebenarnya perlu dihilangkan, karena balik lagi setiap manusia harus punya insecurity. Kenapa harus? Ya itu tadi yang udah aku jelasin. Kalau kita nggak punya insecurity, sekali lagi kita tidak punya awareness atau kita tidak punya urgency untuk berkembang, untuk bisa menjadikan diri kita lebih baik dari yang kemarin. Atau jadinya kita nggak punya pemicu nih untuk bisa membuat kita tuh bergerak mencapai target ataupun tujuan dalam hidup kita. Tapi yang perlu kita lakukan adalah mengelola supaya insecurity ini tidak menjadi hal yang mengganggu diri kita dalam menjalani aktivitas ataupun kehidupan sehari-hari.
Apa yang bisa kita lakukan untuk mengelola insecurity kita adalah yang pertama, belajarlah untuk tetap berpikir positif. Yes, ini bukan toxic positivity. Artinya bukan berarti hal buruk pun harus kita anggap positif. Enggak. Tapi dari setiap kejadian yang terjadi sama kita, yuk belajar untuk melihat dari kedua belah sisi nih. Kalau misalnya kita udah ngeliat sisi negatifnya, jangan lupa kita juga harus ngeliat dari sisi positifnya. Oke, ketika ada hal buruk yang menimpa kita, kita pasti kan cenderung akan merasa kecewa, marah, putus asa, sedih, terluka, dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus melihat sisi positifnya apa. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari sini? Evaluasi apa sih yang bisa kita lakukan supaya akhirnya kita bisa membentuk sesuatu untuk menjadi lebih baik lagi nih ke depannya. Sehingga ketika nanti ke depan kita melakukan hal ini lagi, atau ketika kita menghadapi situasi yang serupa, kita jadi tahu nih apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, berhenti menyalahkan diri kamu sendiri. Kegagalan yang terjadi sama kamu, kesalahan yang terjadi sama kamu, bukan berarti membuat hidup kamu selesai, bukan berarti membuat hidup kamu berakhir. Satu kali kesalahan yang terjadi di hidup kamu bukan berarti kamu tuh akan mengalami kesalahan selama seumur hidup kamu. No. Daripada kamu berfokus untuk menyalahkan diri kamu sendiri, lebih baik kamu lihat apa ya hal yang mungkin menjadi kekurangan yang kemarin sudah saya lakukan, salah saya di mana ya, kelirunya saya di mana ya, kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya. Ingat, kehidupan adalah sebuah proses. Kadang kita nggak selalu berhasil dalam setiap percobaan awal. Mungkin kita harus mencoba 2 kali, 3 kali, 10 kali, atau bahkan ratusan kali untuk bisa berhasil. Atau bisa jadi dari setiap percobaan yang kita lakukan, ada hal yang keliru yang sudah kita tetapkan. Atau malah tujuan atau target kita nih yang terlalu kejauhan. Sehingga proses evaluasi harus selalu dibutuhkan supaya ke depannya kita tuh jadinya nggak terus-terusan nyalahin diri kita sendiri. Karena jangan lupa loh teman-teman, banyak banget hal di luar diri kita yang nggak bisa kita kontrol. Boleh aja nih kita udah merencanakan berbagai macam hal, planning kita tuh udah bagus banget, tapi there's always something yang emang kita nggak bisa kontrol yang datang dari luar diri kita, yang tentu aja itu bukan lagi menjadi bagian dari kehendaknya kita gitu loh. Makanya menyalahkan diri sendiri nggak malah bikin kita berkembang, justru malah bikin kita semakin terpuruk. Yang ketiga, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau misalnya kita membandingkan diri dengan orang lain dan membuat kita semakin termotivasi untuk lebih baik lagi sih, ya nggak apa-apa. Tapi kalau proses kita membandingkan diri dengan orang lain malah bikin kita makin insecure, bikin kita jadinya nggak fokus untuk melakukan sesuatu yang lebih baik buat diri kita, stop deh bandingin diri kita sama orang lain. Karena setiap langkah orang tuh beda-beda. Garis start dan finish setiap orang itu beda-beda. Kerikil yang dihadapi di setiap prosesnya juga beda-beda. Jadi kita nggak selalu bisa menyamakan proses yang kita lalui dengan proses yang orang lain lalui. Apa yang kita lihat baik, apa yang kita lihat bagus, apa yang kita lihat sudah tercapai di orang lain, ya kita kan nggak tahu tuh prosesnya kayak gimana, jatuh bangunnya kayak gimana. Karena setiap orang itu pasti punya ups and downs-nya masing-masing. Begitu juga dengan kita. Jadi kalau misalnya kita melihat orang lain udah mencapai satu titik tertentu, kita juga harus ingat bahwa dia juga sudah berusaha begitu keras untuk bisa mencapai titik itu. Maka kita juga harus fokus nih sama diri kita untuk mengusahakan yang lebih keras supaya kita bisa mencapai titik yang kita mau. Yang keempat, hindari orang-orang yang sekiranya bisa membuat kamu merasa insecure. Circle kita itu menentukan bagaimana kita akan berkembang, bagaimana sikap dan juga perbuatan yang kita lakukan, menentukan juga ke arah mana kita akan berjalan. Sehingga ketika kita berada di lingkungan yang toksik, orang-orang yang nggak bisa memberikan dukungan positif ke kita, orang-orang yang nggak bisa mengapresiasi kita, orang-orang yang dikit-dikit ngejudge ataupun malah merendahkan kita, bukan nggak mungkin itu yang justru membuat kita merasa insecure loh. Jadi kalau kamu sadar orang-orang di sekitar kamu ini tidak memberikan dampak positif buat kamu, ya nggak apa-apa banget loh untuk kamu nge-cut hubungan itu ataupun kamu keluar dari lingkungan tersebut. Ya cukup menjalani hubungan apa adanya, menjalani silaturahmi dengan baik, tapi jangan sampai kedekatan kamu dengan orang lain yang sebenarnya tidak sehat membuat kamu tumbuh menjadi pribadi yang tidak sehat juga. Dan yang kelima adalah lakukan hal yang membuat kamu bahagia. Bahagia itu cuma bisa ditentukan oleh diri kita sendiri. Dan satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita ya cuma diri kita sendiri. Kita nggak bisa menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain. Kita nggak bisa berharap orang lain memahami diri kita dan kemudian dialah yang membuat kita bahagia. Kalaupun ada orang lain yang membuat kita bahagia, ya anggaplah itu bonus. Tapi satu-satunya orang yang bertanggung jawab dan berhak atau bahkan berkewajiban untuk membuat kita bahagia ya cuma diri kita sendiri. Fokuslah untuk melakukan hal yang membuat kita merasa nyaman, membuat kita merasa lebih percaya diri, membuat kita merasa bahagia apapun yang orang lain katakan di sekitar kita. Selama apa yang kita lakukan tidak menyakiti diri kita, tidak menyakiti orang-orang di sekitar, tidak merugikan diri kita ataupun orang-orang di sekitar kita, maka berfokuslah untuk tetap melakukan itu
selama hal itu membuat diri kita bahagia. Karena ketika kita belajar untuk bisa lebih fokus sama diri kita sendiri, omongan orang, perbandingan diri terhadap orang lain, itu bukan lagi menjadi fokus utama kita, karena yang menjadi fokus kita adalah upgrade tentang diri kita sendiri. Nah, intinya walaupun insecurity ini tergolong normal terjadi di setiap individu, di setiap dari kita, tapi bukan berarti insecurity itu boleh kita diamin gitu aja, apalagi kalau insecurity yang kita miliki ini udah mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Kalau kamu merasa insecurity kamu ini udah mengganggu diri kamu sendiri, mengganggu aktivitas kamu sehari-hari, boleh loh kamu coba terapkan tips tadi, atau kalau misalnya insecurity kamu masih berlanjut juga, boleh banget untuk kamu datang ke psikolog untuk melakukan sesi konseling secara langsung dan mendapatkan insight langsung dari profesional. Semoga video ini bisa ngebantu kamu, dan kalau kamu suka video ini boleh banget loh kamu share video ini ke teman-teman kamu. Nextnya kita bahas apa lagi ya? Sampai ketemu di episode curhat bareng Indah selanjutnya. Bye!